Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan unboxing dan review singkat salah satu lineup terbaru dari GT Media, yaitu GT Media V9 Prime, salah satu receiver parabola yang mendukung multi-stream. Di pasaran dijual di range harga 700 sampai dengan Rp850.000 saja. Untuk link pembelian terbaik nanti akan kita sertakan di deskripsi video ini. GT Media V9 Prime ini kaya akan fitur, diantaranya mendukung aplikasi GT Share. Aplikasi atau fitur GT Share ini merupakan salah satu fitur di mana kita dapat menonton televisi cukup dengan menggunakan smartphone saja. Tentunya smartphone tersebut harus kita koneksikan terlebih dahulu ke receiver ini. Untuk resolusinya sudah mendukung Full HD, dapat digunakan juga untuk memutar YouTube, PVR ready, multi-stream seperti yang saya sebutkan sebelumnya, juga tersedia slot untuk kartu tayang, built-in Wi-Fi, tidak perlu lagi membeli Wi-Fi dongle secara terpisah, juga tersedia LAN port, USB port, dan juga mendukung USB 4G, 3G dongle. Ini adalah modem ya. Jadi untuk terkoneksi ke jaringan internet tidak harus dengan menggunakan Wi-Fi dan LAN port saja, namun juga bisa dengan menggunakan USB modem 4G, 3G dongle ya. Nah, pada sisi bagian yang lain hanya seperti ini, dan ini merupakan sisi bagian sebelah kirinya. Terdapat cara bagaimana untuk memanfaatkan atau menggunakan fitur infrared learning function yang dimiliki oleh remote control pada receiver GT Media V9 Prime. Jadi tata caranya cukup diikuti dengan langkah-langkah yang sudah tertera di sini. Pada sisi bagian atas, samping atas, dan ini merupakan bagian bawah, dan ini merupakan posisi bagian bawahnya ya. Nah, pada posisi bagian bawahnya ini bagi teman-teman yang terkendala bagaimana cara untuk menggunakan fitur GT Share, maka caranya ada di sini, tinggal diikuti saja. Untuk aplikasinya dapat di-download di Play Store. Nah, lalu apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya? Nah, ini merupakan beberapa item yang kita dapatkan dalam paket penjualannya tersebut. Kita mulai saja dari user manual, dan ini merupakan user manualnya cukup tebal. Namun sayangnya setelah saya cek tidak terdapat bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya ada, dan tentunya ini bisa teman-teman jadikan sebagai referensi apabila terkendala pada saat menggunakan receiver ini. Tentunya produk GT Media V9 Prime ini juga dilengkapi dengan garansi. Garansinya itu berlaku selama 1 tahun. Namun sayangnya untuk klaim itu jauh, jadi ya sepertinya ini tidak akan berguna ya, karena untuk klaim dari segi ongkir pun akan lebih mahal. Nah, untuk adaptornya, spesifikasi outputnya itu adalah 12 volt 1,5 ampere, dan ini sudah EU plug-in standar colokan yang ada di Indonesia. Kalau seandainya rusak sih tidak perlu khawatir karena ini banyak tersedia di marketplace kita. Juga sudah disediakan kabel HDMI-nya, akan tetapi ini bukan merupakan kabel HDMI yang berkualitas baik. Untuk kabel HDMI yang berkualitas baik, referensinya bisa diklik di link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Untuk remote controlnya, nah ini mengingatkan saya ke remote control yang digunakan oleh GT Media V7 Pro ataupun GT Media GT Combo, sama ya. Namun bedanya di GT Combo tombol startnya tidak ada. Nah, remote controlnya seperti yang disebutkan tadi, ini memiliki fitur infrared learning function. Cara-caranya ada di sini ya. Nah, kemudian juga terdapat tombol indikator. Nah, ini lampunya akan menyala pada saat kita tekan tombol manapun nantinya kalau seandainya baterainya sudah kita isi. Tombol-tombol juga cukup empuk, terbuat dari karet sehingga dia tidak licin. Cukup ergonomis juga, enak pada saat kita genggam. Baterainya menggunakan 2 buah baterai AAA. Namun sayangnya tidak disertakan dalam paket penjualannya. Dan ini merupakan receiver dari GT Media V9 Prime tersebut, sangat kecil ya. Nah, bisa dilihat di sini ukurannya hanya 1 genggaman telapak tangan saya saja. Pada sisi bagian atas ini terdapat tulisan GT Media, dan ini merupakan front panelnya, sangat simpel sekali. Ada bagian display yang cukup besar, ada tulisan V9 Prime DVB-S2X. Nah, ini menggambarkan untuk multi-stream. Pada sisi bagian kanan hanya terdapat tombol power saja. Tombol powernya juga cukup empuk ya. Dan ini merupakan sisi bagian kirinya, terdapat sebuah slot untuk kartu tayang. Pada sisi bagian belakang ini terdapat banyak port di sini. Ada port untuk LNB in, LAN port, kemudian HDMI out atau HD out tertulis di sini ya. Lalu di sini juga terdapat AV out untuk televisi tabung, kabelnya bisa dibeli secara terpisah. Kemudian ada USB port dan port untuk adaptor 12 volt tersebut. Pada sisi bagian bawah tidak terdapat ventilasi udara ya pada sisi bagian ini ya, termasuk pada sisi bagian atasnya. Ventilasi udara hanya terdapat pada bagian samping bawah ya, sekelilingnya itu ada sih ventilasi udaranya.
Namun ukurannya itu tidak terlalu besar juga, jumlahnya pun juga tidak terlalu banyak sih ya. Dengan sisi atau desain dari ventilasi udara seperti ini, saya khawatir sih nanti akan terjadi overheating, walaupun ini sudah mereka kalkulasiin pastinya ya. Kalau seandainya kita menggunakan cooling pad, ini ada baiknya cooling padnya itu adalah meniup ke atas bukan menghisap, karena kalau menghisap tidak akan efektif tentunya. Untuk penempatannya ada dua cara. Pertama, bisa digantung di dinding, ada centelannya di sini, atau ditaruh di atas meja saja. Dan ini bagus ya, padnya ini sudah terbuat dari karet. Baik, demikianlah video unboxing dan review singkat untuk produk receiver GT Media V9 Prime ini. Semoga saja bermanfaat. Untuk review fullnya atau full reviewnya nanti akan kita buatkan video tersendiri tentunya. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.